Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh raise hand, jadi boleh langsung ditanyakan kepada Coach Suwardi, atau Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Coach. Saya bacakan ya, Coach ya. Ya, silakan. Coach Suwardi, dalam Proverbs 23 ayat 7, for as he thinks in his heart, so is he. Menerima diri itu erat kaitannya dengan cara berpikir ya, Coach. Bagaimana menurut Coach Suwardi mengenai hal ini? Coba diulangi tadi lagi ayatnya. Dalam Proverbs 23 ayat 7, Coach. Oh, For ayat 7 as ya. Oke. he thinks in his heart, so is he. Ya, isi ya. Jadi Ya. sebagaimana apa yang dia pikirkan, dialah. Ya, is a man think is he ya. Jadi seperti apa yang kita pikirkan, itulah kita. Jadi pola pikir kita itu harus hati-hati. Nah, tentu ada kaitannya dengan itu. Karena dia berpikir bahwa dia itu orangnya begini, kurang ini, kurang itu. Ya, dia itu tidak punya kelebihan, dia itu lebih rendah dari orang lain. Nah, jadilah dia seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang harus kita rubah. Dengan cara tadi yang saya katakan, harus sadar menyadarinya dulu. Kemudian mengerti siapa dirinya dalam Tuhan, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, itu akan membuat dirinya, pola pikirnya berubah semua. Tetapi merubah ini memang saya tahu tidak mudah. Karena kita udah terbentuk dan itu ada habit. Dan ini juga kita udah pernah bicarakan di Meaningful Life dalam episode tertentu ya, mengenai pola pikir, mengenai apa yang ada di bawah alam sadar kita, mengenai repetition, apa yang kita ulang-ulangi, apa yang sering masuk dalam pikiran perasaan kita, itu yang akan membentuk kita. Jadi betul sekali. Jadi kita ya dengan pola pikir kita, dan itu yang akan membentuk kita. Thank you. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Bagaimana dengan orang yang terlalu menerima dirinya apa adanya, Coach? Bukankah hal itu akan membuat dia tidak punya ambisi, malah cenderung terlalu percaya diri atau sombong atau arogan? Boleh dikasih tanggapan, Coach? Terima kasih. Terlalu menerima dirinya sendiri. Nah, ini penting kita hati-hati ya dengan kata terlalu menerima dirinya sendiri. Jadi memang kalau over, sesuatu yang over itu harus hati-hati. Ya, overweight juga berbahaya. Overthink ya, terlalu kurus juga berbahaya. Nah, over menerima diri sendiri sampai melupakan Tuhan itu juga berbahaya. Jadi seperti tadi saya bilang, kepercayaan itu akan meningkat tetapi tetap dalam koridornya Tuhan. Nah, penerimaan diri kita juga harus ada koridornya. Makanya sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, kita kembali kepada blueprint kita. Kita kembali kepada apa yang Tuhan telah atur untuk hidup kita. Jadi makanya di dalam firman Tuhan itu Tuhan itu selalu mendorong kita, memberikan semangat, encourage kita untuk bertumbuh berpengharapan. Tetapi juga Tuhan ingatkan, hey, engkau hanya manusia. Kamu punya kelemahan ini, itu. Makanya Tuhan bilang, tetap harus bergantung kepada sumber. Jadi gini, kita bisa segala sesuatunya karena ada sumber kita. Itu harus diingat. Nah, supaya kita tidak menjadi angkuh, sombong. Bahwa ada source. Karena kita tahu, sejak kita lahir itu sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Kita punya pola pikir apa itu tidak terbentuk semua. Mungkin kita nggak bisa berbicara. Coba Anda begitu lahir dibuang di hutan. Ya, tidak ada pernah dengar suara manusia. Kali nanti ngomongnya itu seperti suara burung-burung atau suara binatang hutan. Ya, seperti orang yang bisu tuli itu nggak bisa berbicara. Nah, kita bisa berbicara karena kita dengar suara, kita mulai tiru apa semua, kita mulai belajar. Jadi itu kan kita diberikan semua. Nah, itu kita harus ingatkan diri kita bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa kalau bukan orang-orang di sekeliling kita memperlengkapi kita. Kita ada karena ada orang-orang sekitar kita tentu dan adanya Tuhan. Nah, ini yang mengingatkan kita, kemudian tidak kita over ya. Itu mungkin caranya untuk mengatasi semuanya ini. Ya, itu jawaban singkat saya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau masih ada pertanyaannya mau disampaikan di kolom chat, kami persilahkan. Jadi, ini ada brosur, silahkan. Udah raise hand. Boleh langsung ditanyakan ke Coach Suwardi, Bro. Diambil mute, dulu. Bro. Ya, kasih ya saudara Om Fabi. Saya mau ini Om, mau bertanya ini apa? Saya ada teman, dia itu bekerja, jadi dia bekerja sudah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dia kepala rumah tangga yang baik, keluarga yang baik. Nah, pada waktu pandemi kemarin dia juga cari buka usaha ini
di luar jam kerja dia punya usaha ikan cupang sampai berkembang menjadi apa, jual akuarium macam-macam gitu loh. Sampai beberapa beberapa minggu yang lalu dia acara keluarga. Nah, dia ketemu salah satu tantenya, bibinya tuh, waktu bicara, bibinya itu ngomong gini, kamu kok tidak bisa seperti adikmu, bisa beli mobil, bisa punya ini, punya itu, bisa ke sana ke sini gitu loh. Nah, rupanya hal itu mengganggu apa, dia merasa terganggu, pemikirannya dia terganggu, dan akhirnya dia daftar ke ojek online. Jadi dia pulang kerja, dia masih harus urusin itu, dibantu istri yang ngurusin ikan, terus dia sampai jam 12 malam, pernah cerita saya itu sampai jam 2 pagi, dan besok pagi harus kerja lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama itu, perlu enggak sih, Om? Menurut Om Swadi itu pembuktian itu perlu enggak? Maksudnya pembuktian ke orang tua, ke pasangan hidup, atau siapapun itu. Terus yang pertanyaan kedua, gimana kita menyikapi kalau ada, ya ini kalau kalau orang luar sih, kalau orang jauh sih, kalau ngomong seperti itu ya kita cuek aja bisa ya, Om. Tapi kalau itu di lingkungan yang terdekat kita, mungkin pasangan kita, atau mungkin orang tua kita, atau siapa yang dekat dengan kita yang ngomong, kamu kok tidak bisa seperti itu sih, gitu loh. Itu gimana cara kita menyikapi? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali satu kasus ya. Jadi pertanyaannya juga bagus karena ini memang sering terjadi dan banyak juga yang pernah sering bertanya mengenai hal ini. Baik diperbandingkan dengan saudaranya, adiknya, kakaknya, atau sepupunya, atau teman sekolahnya, yang banyak macam. Nah, tadi pertanyaannya, perlukah kita membuktikannya? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali untuk kita renungkan bersama. Untuk apa kita buktikan? Untuk memuaskan siapa? Pertanyaan itu penting juga. Memuaskan orang yang berbicara kepada kita, ya seperti tadi tantenya berbicara untuk memuaskan dia. Membuktikan. Jadi pembuktian itu kemudian dibuktikan apa gunanya? Artinya apa? Ingin mendapat pujian. Oh, ternyata kamu bisa. Wah, luar biasa. Berarti intinya kan dia ingin dipuji lagi kembali. Ya. Nah, sesudah mendapatkan pujian itu, apa gunanya? Kalau dia melelah-lelahkan dirinya seperti tadi, sampai apa pulang waktunya habis, nanti kesehatannya rusak, bisa juga keluarganya terpengaruh karena dia tidak ada waktu untuk keluarga, dia tidak ada untuk waktu dirinya, tidak ada waktu untuk hal-hal pribadinya semua, enjoyment. Nah, pertanyaan tadi kembali saya ingin kita renungkan, perlukah membuktikannya? Membuktikan untuk apa? Ya, nah kita kembali seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita itu tidak ada duanya di dalam dunia ini. Kita punya keunikan masing-masing. Kita punya panggilan yang berbeda-beda. Kita punya jalur hidup yang berbeda-beda semua. Nah, apakah dengan membuktikan seperti yang tadi dikatakan tantenya itu, udah punya ini, hidupnya itu bahagia nggak? Hidupnya itu senang. Apakah itu yang membuat dia bahagia, senang, dan kemudian bisa mendapatkan keluarga yang baik, istri, anak-anaknya semua jadi baik semua, dengan cara itu? Atau itu hanya sekedar pembuktian, ini aku dong, bisa membeli mobil juga. Kemudian hidupnya rusak semua. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan juga. Dengan membuktikan itu untuk apa? Nah, intinya kembali, apakah saya menjalani kehidupan ini sesuai blueprint itu, dan saya menikmatinya. Menikmati itu kan tidak mesti harus seperti orang lain. Punya rumah yang super besar, super megah, mobilnya ada super jet-nya, apa segala macam. Dan kita juga saya pernah konseling, ada orang yang sangat kaya, tapi rumah tangganya rusak. Istri selingkuh, anak-anaknya rusak, narkoba, apa segala macam. Ya akhirnya kemudian terjadi kebangkrutan lagi macam-macam. Jadi intinya kembali kualitas hidup kita yang harus kita perhatikan, dan kita harus tahu panggilan dan keunikan kita masing-masing itu berbeda-beda. Jalur hidup kita berbeda-beda. Cara menikmati kehidupan ini juga berbeda-beda. Makanya kembali kepada diri kita, kepada blueprint kita. Tuhan, ini jalur hidup saya, ini saya jalani, dan saya nikmati, dan saya bisa enjoy. Have a happy life, happy family. Happy life, happy family itu tidak diukur dari apa yang kita ada di sekeliling kita, bukan. Ya, tapi yang pas untuk kita, cukup untuk kita. Itu mungkin jawaban saya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyikapinya? Saya pikir kalau kita mau menyikapinya, ya kita tetap tanya, oh ya, tante, itu orangnya memang hebat. Ya baguslah kalau dia bisa begitu.
Ya, saya mungkin punya jalur tersendiri ya. Thank you untuk ingatkan saya. Mudah-mudahan saya juga suatu hari bisa begitu. Terima kasih mendorong saya, menyemangati saya. Ya sudah, kasih komentar-komentar gitu. Tapi kan decision kita yang membuatnya. Kita nggak boleh terima mati-matian seperti apa yang dia mau kita lakukan. Berarti kan kita menuruti kemauannya dia, bukan menuruti kemauan kita, hidup kita. Ngapain kita turuti orang lain, terus itu menyengsarakan hidup kita. Ya, sebagai sahabat baik, thank you Tante, bagus sekali. Ya, doain aja, mudah-mudahan saya juga bisa seperti dia. Ya, bahkan kalau bisa lebih lagi Tante, terima kasih. Ya, segitu aja sikapnya. Nah, kita pula yang olah kita make our own decision, no? Sesuai anugerah Tuhan. Jangan juga malas-malas gitu loh ya. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Gimana, Coach Yu? Masih ada mau ditanggapin dengan pertanyaan atau sudah puas? Oh, sudah menjawab, Coach, tadi apa yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Ini happy life, kalau mau happy life berarti harus accept yourself ya, Coach ya. Yes. Kalau nggak accept yourself, pasti nggak mungkin happy life deh. Yes, betul. Ya, karena kalau kita menuruti orang lain, hanya kita akan dicocok hidup kita tidak pernah enjoy this life. Jadi kita mengikuti kemauan orang lain. Makanya kan ada juga anak-anak yang mengikuti karena orang tuanya mau dia jurusan ini, jurusan itu. Hanya dia tidak enjoy jurusan itu, jurusan itu. Sama juga, ketika orang membandingkan kita harus begini-begini, tapi that's not my life. Itu bukan style saya, ngapain saya ikuti? Saya susah, ya kan? Ya kita kembali ingat rencana Tuhan untuk saya itu apa sih? Ya saya jalani itu lebih baik dan saya enjoy dan saya happy. Why not? Iya kan? Oke, terima kasih Coach, ini sangat memberkatinya. Dan nggak terasa sih sudah jam 9 ya Coach. Jadi kita akan tutup acara kita pada malam hari ini Coach. Boleh langsung ditutup dengan closing statement dan doa untuk kami semua ya Coach. Terima kasih. Baik. Terima kasih semua teman-teman yang telah setia mendengar ya dan juga memberikan pertanyaan, diskusi, jadi kita bisa lebih mengerti, memahami. Jadi penting sekali untuk menerima diri kita apa adanya, karena manfaatnya luar biasa. Dan saya juga tadi udah kasih tips, cara-cara kalau memang kita mungkin agak sulit menerima diri kita sendiri karena ada yang sesuatu yang kurang. Tapi percaya, ketika kita menyadarinya, dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada dalam tangan Tuhan, kita mau terbuka. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu siapa diri kita. Itu sangat unik, sangat luar biasa, sangat spesial. You are very special. Ya, saya selalu ingatkan selalu kepada teman-teman. Ingat loh, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Jangan meremehkan dirimu. Itu kamu berharga di mata Tuhan. Rambut di kepalamu pun dihitung. Kamu itu dikatakan biji mata Tuhan. Ya, anak kesayangan Tuhan bahkan ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kamu itu tidak berharga, tidak mungkin ditebus dengan darah yang mahal, begitu mahal. Dia sendiri yang turun ke dalam dunia. Mau menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menyediakan segala sesuatunya, dan akan kembali menjemput kita. Dan dalam selama itu dia memberikan penuntun, pembimbing, yaitu Roh Kudus. Jadi kita ini sangat spesial di mata Tuhan. Dia sediakan segala sesuatunya. Ya, baik kita berdoa bersama-sama.